Di dalam sebuah apartemen, kalau dilihat sih sedang hujan. Miwa Kuroshima kebablasan molor. Tak terasa, ternyata doi cuma tidur 3 jam saja. Sebelum ia mengerjakan lagi tugasnya dengan keadaan nyawanya belum ngumpul. Dari panel itulah dimulai judul dari chapter ketiga ini dengan judul Require Reviver. Panel lalu berpindah ke dalam kamar mandi, yang mana Miwa Kuroshima sedang muhasabah diri akan beban bekerjaannya yang membuat ia kehilangan waktu istirahatnya. Bahkan, rekan-rekan di tempat kerjanya cukup mencemaskan Mbak Miwa ini. Tiba-tiba saja bel pintu apartemennya berbunyi, yang ternyata itu dari sang kakek Kuroshima Taizo. Sang kakek menanyakan apa yang cucunya kerjakan kemarin. Miwa sendiri hanya diam tak mau jujur dengan keadaannya kepada sang kakek. Hanya diam yang didengar, sang kakek menyuruh Miwa untuk bergegas dandan untuk persiapan pergi dengannya. Di dalam mobil limousinnya, Miwa merasa tak pantas karena pegawai biasa sepertinya harus pergi ke tempat kerja dengan seorang presdir. Sang kakek membalas bahwa justru amat rawan dari bahaya jika ia menggunakan kereta api lalu dijemput oleh seorang pria. Tak hanya itu, hanya kepala relasi pegawai hotel kardinal yang tahu bahwa Miwa adalah cucu dari kakek Taizo. Makanya, ia sangat menjaga sang cucu. Hanya saja, Miwa nggak mau dikekang karena masih mau menikmati masa mudanya layaknya seorang pegawai biasa. Oleh karena itu, sejak dari awal, ia tak mau bergabung dengan perusahaan sang kakek. Mendengar itu, kakek Taizo berteriak kepada Kikuchi selaku sopir pribadinya, bahwasanya ia sudah membesarkan Miwa yang yatim piatu sepenuh hati. Dengar ucapan Miwa tadi, ia merasa menjadi kakek yang tak bahagia di Jepang. Ini agak lebay ya. Capek mendengar ocehan si kakek, Miwa menyuruh Kikuchi untuk nurunin dia dari mobilnya. Kikuchi pun menurut. Tetapi di depan mobil mereka, ada seorang remaja yang menyeberang dan mobil mereka nyaris saja menabrak si remaja tersebut. Buku-bukunya pun berjatuhan dan basah. Miwa lekas keluar dari mobil untuk menanyakan keadaan si remaja. Si remaja itu mengambil bukunya yang basah dengan ekspresi sedih yang berubah menjadi kesal dan melimpahkan mobil itu dengan ludahnya lalu pergi. Miwa sendiri juga berteriak menyalahkan si remaja itu. Scene pun berpindah ke daerah Ginza, di mana remaja itu ternyata berdiri di depan bar Lapin. Di dalam bar tersebut, Ryu sedang melayani tamu yang katanya masih pusing dan mabuk. Ryu pun menyarankan untuk tidak minum dan pulang lebih cepat untuk meredakan rasa itu. Dan ternyata pelanggan itu adalah Mbak Miwa. Miwa sendiri pun membenarkan hal yang dikatakan Ryu. Tetapi beban pekerjaannya yang membuat ia tak bisa menghindarinya. Meskipun dalam keadaan mabuk, Miwa masih perlu bersantai entah bagaimanapun caranya. Sementara itu, Ryu menyapa pelanggan lain dan itu adalah remaja yang Miwa tadi temui di jalan. Dengan ramah, Ryu menyuruh remaja itu bebersih dan menaruh jaketnya di rak jaket. Sayangnya jaketnya itu ya diselempangin aja ke pahanya sambil duduk. Si remaja cowok itu bertanya, berapa biaya duduk di bar Lapin ini? Ryu menjawab itu 1000 yen. Dengan konsumsi hanya kacang saja. Si remaja itu nyaut bahwa itu kemahalan. Yang dijulitin Miwa di dalam hati bahwa pelanggan mencurigakan sepertinya yang nggak bisa bayar itu nggak usah aja datang. Rekan bartender lain juga bertanya kepada remaja cowok itu, siapa yang merujuknya untuk datang ke bar Lapin. Remaja itu mengebalas bahwa tak ada. Hanya saja lampu-lampu di bar ini yang seakan mengajaknya masuk. Ia pun akhirnya memesan bir saja. Bir pesenannya pun jadi. Dan remaja itu mengatakan minuman yang disediakan bahkan terlihat cukup mewah. Ia pun menyeruput itu bir dan merasakan sensasi kenikmatan dari bir tersebut. Tak puas, ia ingin mencoba lagi kali ini whisky yang unik. Dan jangan terlalu mahal kata dia.
Ryu menunjukkan salah satunya dan menawarkannya. Si remaja cowok itu pun lalu mencobanya, dan kembali pilihan Ryu sangatlah tepat. Si remaja cowok itu pun lanjut mengatakan bahwa meskipun berlapin ini terlihat tua dan kotor, tetapi cukup keren. Miwa yang di sebelahnya pun menyinyir apa yang remaja itu ucapkan. Ryu balas bertanya, apakah ini pertama kalinya ia mengunjungi sebuah bar? Dijawab olehnya bahwa ia ingin sekali datang, tapi saat ia mau datang, entah kenapa pintu bar itu melarangnya masuk, sehingga ia tak punya keberanian untuk datang. Ryu menjelaskan bahwa bar itu diartikan hideout atau persembunyian, yang berarti tempat persembunyian geng. Karena disebut tempat persembunyian, pintu bar akan terasa berat bagi orang biasa. Tak hanya itu, nama bar itu sendiri terasa cukup berat untuk dilihat. Dan sekali Anda masuk, maka pelanggan tak akan cemas, dan ia akan melupakan semua hal yang ia bebani dari luar. Tak peduli statusnya, umurnya, masalahnya, semua akan terlupakan. Dan bahkan wujud dari dirinya pun bisa ia tampakkan. Mendengar apa yang Ryu katakan, membuat si remaja itu menyepil permasalahannya, bahwa ia agak kurang dalam melakukan perform acting. Padahal besok ia akan kembali ke kampungnya, dan ia sudah membuat janji bahwa ia akan menyelesaikannya dalam 3 tahun. Si remaja itu menyalahkan dirinya karena setelah ini ia akan bekerja ke pabrik di daerah terpencil. Dan ia pun berkata bakal harus hidup bersama keluarga yang menyebalkan selamanya. Gak ada angin, gak ada geledek, Miwa membanting gelasnya sambil berkata untuk menambah minuman berjenis Lagavulin dengan double size. Ryu sendiri menunjukkan jenis Lagavulin itu dan memberikan keterangan bahwa double size sangat keras dan bahkan membuatnya sangat mabuk. Tapi perkataan Ryu diselak oleh Miwa karena ia juga tahu. Di sisi lain, pemuda itu ingin izin ke toilet. Dan setelah lega dari toilet, ia menyadari kantung celananya bolong. Si pemuda itu terdiam membisu, hingga bartender lain menanyakan apakah ia ingin membayar. Si pemuda itu dengan gemeterannya mengatakan bahwa ia punya selembar 5.000 yen. Cuma, dan sebelum ia melanjutkannya lagi, Miwa kembali menyelak perkataannya dan menuduh ia gak bisa bayar dan ingin melarikan diri. Jahat banget emang. Si pemuda cowok itu membantah, dan kembali Miwa dengan nada emosi meluapkan ejekan dan hinaannya kepada si pemuda itu. Tak hanya itu, Miwa memberikan ceramah bahwasanya setiap orang memiliki kemalangan kecil yang tak terucapkan, tetapi mereka tetap berusaha. Miwa melanjutkan bahwa kita harus tetap bekerja sampai di titik kita tak mampu lagi melakukannya. Miwa sendiri juga mengatakan bahwa pemuda cowok itu hanya melakukan apa yang ia inginkan tanpa banyak usaha. Meskipun kembali si pemuda itu mengelak, Miwa sangat yakin bahwa ia adalah pemuda pecundang. Si pemuda cowok itu mulai tertekan, apalagi ia diliatin banyak orang. Hingga si pemuda itu ingin melemparkan gelas kepada si Miwa. Untung saja Ryu menghentikannya sambil mengatakan bahwa si pemuda itu dapat membayarnya di lain waktu. Si pemuda cowok itu pun akhirnya termenung. Untuk meredakan situasi, Ryu memberikan sebuah minuman pamungkas. Miwa sendiri tak setuju dengan perlakuan Ryu kepada si pemuda cowok itu. Ryu sendiri justru menenangkan emosi Miwa dengan menampilkan sebuah koktail atau mungkin semacam bir kali ya kelihatannya, yang tidak menggunakan air dan tidak mempergunakan shaker. Memang terlihat sederhana, hanya saja ada kerumitannya tersendiri. Dengan telatennya, Ryu meracik minuman tersebut hingga disajikan. Minuman itu terlihat berwarna dengan foam di atasnya. Seketika, Miwa merasa bahwa Ryu sedang membuat minuman sejenis stout atau dark beer.
Tetapi bahan apa yang ia campurkan ke dalam minuman itu? Si pemuda cowok sendiri merasa bahwa minuman itu terlihat seperti bir biasa. Tetapi setelah dicicipi, rasanya malah cukup manis. Pemuda cowok itu merasa bahwa minuman itu sangat dekat dengannya. Meskipun ia baru pertama kali mabuk. Sungguh-sungguh rumit jika dijelaskan, sesuai dengan konsep minuman yang Ryu katakan ini. Tak lama setelah minuman itu habis, si pemuda itu pergi dengan alasan untuk mengambil uang. Ryu dengan ramah akan menunggunya kembali. Nah, Ryu ini agak-agak polos ya. Ini bahaya banget kalau doi nanti dimanfaatin. Bukannya nyalamin juga, Miwa sendiri malah julid. Ryu sendiri memberikan sebuah wejangan bijak kepada Miwa, bahwasanya tak ada yang namanya dewasa sejak awal. Setiap kali orang mendorong sebuah pintu bar, mereka akan menjadi pribadi dewasa sedikit demi sedikit. Mendengar itu, Miwa menjadi tertegun sambil mengamati pintu bar tersebut. Scene lalu berpindah ke Hotel Cardinal, di mana Miwa masih memikirkan perlakuan Ryu kepada si remaja cowok tersebut. Lagi asik-asik ngelamun, Miwa dikagetkan oleh Kamishima yang menegur Miwa agar fokus bekerja. Bukannya Miwa ini minta maaf, doi malah ngeledek Kamishima, yang seketika membuat ia sadar perkataan Ryu bahwa kelakuannya itu kekanak-kanakan. 3 hari kemudian, Miwa kembali mampir ke bar Lapin. Ryu menanyakan keadaan Miwa yang terlihat lelah. Perkataan Ryu dibenarkan oleh Miwa, apalagi dengan beban pekerjaan yang tak henti-henti serta bos yang nyebelin. Di sela-sela itu, Miwa masih saja menanyakan kabar si pemuda cowok itu, apakah sudah membayar tagihan minum atau belum tempo hari. Ryu sendiri merespon perkataan Miwa untuk tak memperpanjangnya. Jika Miwa terus saja julitin tuh orang, pelanggan akan berpikir bahwa ada yang membicarakan seorang pelanggan kepada pelanggan lain. Maka ia akan kehilangan kepercayaan mereka. Oleh karena itu, Ryu menasihati Miwa untuk tak suuzon mengatakan pelanggan penipu. Penipu dalam konteks ini yaitu yang minum terus nggak bayar atau kabur ya. Ryu juga melanjutkan, lagi pula apakah pemuda yang disebut Miwa penipu itu peduli dengan pelanggan lain? Miwa sendiri bingung dengan ucapan Ryu, yang akhirnya Ryu menjelaskan bahwa si cowok itu tidak menaruh jaketnya yang basah di gantungan baju, dan ketika sudah waktunya pulang, ia mengelap bar stulnya yang basah lalu pergi. Sambil membaca buku menu, Miwa mengatakan apakah Ryu mampu mengetahui niat itu orang sebagai seorang Kaminoglas? Ryu sendiri menjawab bahwa itu adalah situasi yang sama dengannya. Miwa langsung bertanya, apakah Ryu pernah melakukan tindakan drink and run tersebut? Emang mulutnya ini nggak disekolahin ya cewek. Ryu sendiri dengan malu mengiyakan apa yang dikatakan Miwa, bahwa sekitar 8 tahun yang lalu, ia pernah melakukan hal yang serupa. Lalu Ryu menceritakan saat ia menjadi bartender penuh, Ryu sendiri ingin bertemu dengan master bartendernya sejak saat itu, tetapi tidak sempat. Miwa sendiri penasaran, apakah si cowok itu sudah membayar minumnya? Seketika di sampingnya Miwa ada seorang pria dengan setelan kantoran menegurnya. Dan ternyata doi adalah cowok yang dijulitin Miwa tempo hari itu. Tampilannya cukup rapi dengan rambutnya dipotong ya kayak gitu ya. Si cowok itu mengatakan bahwa ia sekarang menjalani peran yang kurang penting sebagai figuran pejalan kaki. Tetapi ia bertekad untuk bekerja lebih keras. Itu semua karena ceramah dari Ryu saat terakhir kali mereka bertemu. Perkataannya membuat si pemuda itu sadar. Tak hanya ceramahnya Ryu, bentak-bentakan Miwa kepadanya juga menyadarkannya untuk terus berjuang. Meskipun Miwa agak tersinggung ya dipanggil Miss. Nah, Miss di sini ternyata dikatakan itu onesan atau kakak perempuan yang lebih tua. Mungkin kalau di sini dipanggilnya Mbak kali ya.
Tanya itu si cowok sering datang setiap harinya ke bar untuk berterima kasih kepada Miwa. Melihat suasana hati mereka yang mulai reda, Ryu mulai menawari mereka untuk memesan minuman, yang disambut antusias oleh si cowok itu. Miwa sendiri teringat akan minuman buatan Ryu 3 hari yang lalu dan menanyakan bahan apa yang ia campurkan ke dalam minuman itu. Yang langsung dijawab oleh Ryu bahwa ia cukup mencampurkan tomat peras atau jus tomat. Miwa pun teringat bahwa itu jenis minuman yang bernama Red Eye. Ryu langsung menjelaskan bahwasanya biasanya tidak digunakan, tetapi ia mencoba membuat rasa pahitnya sedikit lebih kuat, sehingga warnanya tidak menjadi merah. Itulah yang disebut koktail Reviver. Reviver sendiri mengandung arti sesuatu yang menghibur, dan merasa segar sambil ia menunjukkan minuman jenis Reviver yang lain, yaitu Eye Opener dan Corpse Reviver. Semua minuman itu akan menyegarkan hanya dengan minum segelas saja. Oleh karenanya, semua minuman beralkohol di dalam bar ini diperuntukkan bagi pelanggan yang putus asa atau kelelahan dari rutinitas pekerjaan, sehingga semangat mereka dapat bangkit kembali saat mereka membuka pintu bar. Mungkin untuk tujuan itulah bar itu ada. Dan dengan datangnya seorang pelanggan lain, lalu disapa oleh Ryu, chapter ini pun selesai.